Apa sih model pembelajaran pakem? Model pembelajaran pakem merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat atau bertumpu pada siswa. Biasa kita sebut sebagai student center. Lalu, apa peran guru dalam model pembelajaran ini? Guru berperan sebagai fasilitator dan juga motivator untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran pakem ini sangat sesuai diterapkan di dalam konteks pendidikan di Indonesia. Mengapa? Karena model pakem ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pada aspek afektif dan juga psikomotorik siswa melalui proses pembelajaran yang bervariatif seperti diskusi kelompok, eksperimen, simulasi, dan juga permainan edukatif. Siswa dapat belajar dengan menyenangkan dan tidak monoton. Hal ini berdampak positif pada kualitas pembelajaran serta hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik model pakem. Karakteristik model pakem memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu pembelajaran akan mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran akan mendorong kreativitas peserta didik dan guru. Yang ketiga, pembelajaran lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran menyenangkan terutama bagi peserta didik dan guru. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi model pakem. Nah, model pakem ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama itu perencanaan, penerapan, evaluasi, dan refleksi. Nah, yang pertama perencanaan. Sebelum mulai mengajar itu, guru harus menyusun rencana pembelajaran yang jelas. Guru harus memiliki metode yang cocok untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Nah, selain itu, guru juga memiliki topik yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, yang kedua, penerapan. Dalam penerapan model pakem ini, siswa menjadi fokus utama guru untuk mendorong agar siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Nah, yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi itu setelah proses pembelajaran berjalan, guru itu melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi. Nah, evaluasi ini tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga mencakupi penilaian sikap, keterampilan, portofolio, proyek atau hasil kerja kelompok. Nah, yang keempat itu refleksi. Nah, refleksi itu adalah tahap terakhir di mana guru dan siswa itu bersama-sama mengevaluasi seluruh proses pembelajaran. Nah, guru akan merefleksi apakah metode yang digunakan itu sudah efektif, bagaimana respon siswa, dan apa yang perlu diperbaiki. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan model pakem. Kelebihan yang pertama dari model pakem yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, menarik antusias siswa untuk lebih semangat belajar. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, kekurangan dari penerapan model pakem yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang matang. Dan yang kedua yaitu membutuhkan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Dan yang terakhir yaitu tidak semua siswa dapat beradaptasi.